kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini akan membahas alur cerita film P.S. I Love You. Film ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang wanita yang baru saja ditinggal oleh suami yang dia cintai. Lantas bagaimanakah cara yang ia lakukan untuk lepas dari keterpurukannya? Yuk langsung aja kita bahas alur ceritanya. Sebelum itu, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Film diawali dengan pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri yang bernama Gary dan Holly. Yang ternyata sebab mula perkara pertengkaran mereka terjadi dikarenakan Holly yang belum siap memiliki anak, karena finansial mereka yang dinilai Holly belum nampak stabil. Pertengkaran mereka nampak hebat, namun pada akhirnya dikarenakan cinta mereka berdua yang begitu besar, pertengkaran yang terjadi pun tak berlangsung lama, hingga Gary dan Holly pun saling meminta maaf. You don't want a child. What? Now if I'm not it. Are we finished now, love? Can I come back? Gary pun setuju mengikuti kemauan Holly untuk menunda memiliki seorang anak. Devil Ray. Hingga beberapa bulan kemudian, kebahagiaan pasangan suami istri itu pun sirna. Ternyata Gary telah meninggal dunia dikarenakan terkena penyakit kanker otak. Seketika hidup Holly pun hancur berantakan, karena suami sekaligus sahabat yang dicintainya kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Holly pun lantas mengurung diri sampai berminggu-minggu pasca meninggalnya Gary. Bahkan beberapa panggilan telepon dari pekerjaan, ibu dan sahabat-sahabatnya pun tidak diindahkan olehnya. Hey, it's Jerry, that is Gary Limo. Hey, it's Jerry, that is Gary Limo. Hingga 3 minggu pun berlalu. Holly yang semakin terpuruk dan mengurung diri di apartemennya didatangi oleh ibu, saudara, dan sahabat-sahabatnya. Ternyata keluarga dan sahabat yang datang bertujuan untuk merayakan ulang tahun Holly bersama-sama. Namun betapa terkejutnya mereka setelah melihat pemandangan apartemen Holly yang begitu kotor dan nampak tak terurus. Holly pun lantas diminta oleh ibunya untuk berhenti terpuruk. Hingga pada akhirnya mereka pun bersama-sama membersihkan apartemen Holly. If you want us to leave, that's fine. But you do know that at some point, this all has to stop. Okay, troops, let's sweep the area. Beberapa saat setelah mereka merayakan ulang tahun Holly, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan paket kue ulang tahun dan sebuah tape recorder. Dan mereka lebih dikejutkan lagi, ternyata pengirim paketnya dari suami Holly yang sudah meninggal, yaitu Gary. Mereka pun memutar tape recorder dari Gary tersebut, di mana isinya Gary meminta Holly agar tidak harus terpuruk dan mengurung diri di apartemennya. Gary menginginkan malam ini Holly keluar dari rumah untuk merayakan ulang tahunnya bersama kerabatnya. Dan Gary pun menyatakan bahwa dirinya yang akan mengirim surat setiap bulannya. Surat itu pun berisi tugas-tugas yang harus dilakukan Holly. Karena melalui surat-surat ini, Gary akan membantu Holly agar ia dapat keluar dari keterpurukannya. Dan akan membantu Holly untuk menata hidupnya kembali. Tak lupa juga Gary pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang istri tercinta, yang membuat Holly merasa sedikit terobati. Holly pun lantas pergi keluar untuk pertama kalinya bersama teman-teman dan adiknya untuk bersenang-senang di suatu bar. Namun mereka tidak berlangsung lama, karena Holly yang selalu mabuk berat, mereka pun terpaksa harus pulang lebih cepat. Keesokan paginya, Holly yang baru saja terbangun dari tempat tidurnya ditelepon oleh sang adik. Adiknya mengingatkan Holly untuk segera mengecek kotak suratnya, seperti yang telah disampaikan oleh Gary sebelumnya. Lantas Holly pun segera bergegas untuk mengambil surat dari Gary tersebut.
di mana Gary yang meminta Holly untuk membeli baju baru yang dipakai untuk tugas selanjutnya. Dan Gary juga meminta Holly untuk membeli lampu tidur di samping kasurnya, yang bertujuan agar Holly tidak perlu lagi repot-repot berdiri untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Tak lupa juga Gary yang selalu menyematkan kalimat PS I love you di setiap akhir suratnya. Sebulan kemudian, surat kedua dari Gary pun datang, yang dimana isi surat tersebut, Gary yang meminta Holly untuk pergi ke tempat karaoke kesukaan mereka. Holly yang sesampainya di tempat karaoke pun melihat penyanyi tersebut nampak seperti Gary yang memintanya naik ke panggung untuk menyanyi. Holly pun lantas menyanggupinya. Di momen ini terlihat Holly yang seperti dituntun oleh Gary untuk mulai membenahi kehidupannya kembali, meski pada kenyataannya Gary telah tiada. For you to say I love you till the end. I love you till the end. Di scene selanjutnya terlihat Daniel yang merupakan sahabat Holly mulai mendekatinya dan menghibur Holly yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Holly pun lantas tidak keberatan dengan Daniel yang bermaksud membantunya untuk keluar dari rasa keterpurukannya. Singkat cerita, surat ketiga di bulan ketiga pun datang, di mana surat itu datang bersamaan dengan jaket kulit kesayangan Gary. Gary pun meminta Holly untuk mulai membereskan barangnya dan menyumbangkan seluruhnya kepada yayasan, terkecuali satu jaket kesayangannya yang diberikannya tadi yang dapat disimpan Holly. Setelah membaca surat dari Gary, Holly pun mulai berkemas dan juga dibantu oleh sahabatnya Daniel untuk menyumbangkan semua pakaian Gary kepada yayasan. Setelah beberapa waktu berselang, surat keempat di bulan 4 yang ditunggu Holly pun datang, di mana isi surat tersebut, Gary yang meminta Holly dan kedua sahabatnya untuk berlibur ke tempat kelahirannya di Irlandia. Holly yang membacanya pun nampak merasa sangat senang. Ia pun segera bergegas mengurus keperluan untuk kepergiannya. Namun ketika ibunya mengetahuinya, terlihat tampak tidak begitu suka, karena dia merasa kalau Holly belum bisa move on dengan kematian suaminya. Bahkan ibu Holly juga menyarankan agar Holly lebih dekat dengan sahabatnya Daniel. Namun Holly segera berkilah bahwa dia menganggap Daniel hanya sebagai sahabat dan tidak lebih. Daniel yang kebetulan mendengar percakapan mereka pun seketika patah hati dan merobek tiket pertandingan yang tadinya akan diberikannya kepada Holly. Perdebatan antara ibu dan anak itu pun berlanjut. Namun pada akhirnya Holly pun tetap memutuskan untuk terbang ke Irlandia. Sesampainya mereka di rumah Gary di Irlandia, Holly pun mendapat lagi surat kelimanya, yang berisikan dirinya yang meminta Holly, adiknya, serta sahabatnya untuk bersenang-senang di tempat kelahirannya tersebut. Kali ini tidak hanya Holly, Dennis, sahabatnya Holly pun juga mendapatkan surat, yang mana Gary meminta Dennis untuk mengajak Holly untuk bersenang-senang di tempat-tempat yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Singkat cerita, malam harinya mereka pun mendatangi bar terdekat. Di sana mereka melihat seorang pria tampan yang merupakan penyanyi di bar tersebut. Dennis dan adiknya pun meminta Holly untuk menggoda pria tersebut. Holly pun lantas menolak. Namun pada akhirnya Holly dan pria itu pun berkenalan. Setelah mereka berbincang-bincang, pria itu pun meminta Holly untuk mendengarkan sebuah lagu darinya. Dan Holly pun menyetujuinya. Pria itu pun menyanyikan sebuah lagu yang dipersembahkan khusus untuk Holly. Namun lagi-lagi Holly yang mendengarnya segera teringat dengan pertama kalinya ia berkenalan dengan Gary, yang dulunya merupakan seorang penyanyi kafe. Holly yang merasa sedih dengan teringat kepada suaminya, lantas pergi meninggalkan bar. Well, I took a stroll on the old long walk of the day. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan misi yang dibuat oleh Gary, yaitu memancing di tengah danau. Mereka pun nampak bersenang-senang dan menikmati misi yang dibuat Gary tersebut. Hingga tanpa mereka sadari kalau dayung yang mereka gunakan terjatuh ke dalam danau, sehingga membuat mereka terjebak di tengah-tengah danau. Hingga beberapa saat kemudian,
Datanglah bantuan untuk menyelamatkan mereka. Dan ternyata yang datang adalah pria ganteng penyanyi kafe yang bernama William. Sesampainya mereka di rumah, Dennis dan Shannon pun meminta William untuk menginap di rumah mereka. Mereka bertujuan untuk mendekatkan pria tersebut dengan Holly. Dan juga kebetulan cuaca di luar lagi hujan deras. Mereka pun berbincang-bincang, dan betapa terkejutnya Holly ketika mengetahui kalau William ternyata kenal dengan Gary. William pun bercerita kalau dulunya dia dan Gary adalah teman satu grup band. Dan William pun kemudian banyak menceritakan masa lalunya bersama Gary. Keesokan harinya, Holly pun mengunjungi rumah kediaman orang tuanya Gary. Dan sesampainya di sana, Holly serta kedua orang tua Gary mendapatkan surat dari Gary. Surat itu bertuliskan kalau dirinya ingin memperlihatkan pada Holly benteng yang ada di belakang rumahnya. Sedangkan isi surat untuk Holly adalah Gary yang ingin memberitahu Holly bahwa di benteng belakang rumah inilah pertama kalinya Gary memikirkan Holly usai pertemuan pertama kalinya dengan Holly. Di sana juga Gary menceritakan kalau jaket kesayangan yang diberikannya pada Holly sebelumnya sebagai tanda pengingat tentang pertemuannya untuk pertama kalinya dengan sang istri. Dan tak lupa juga Gary meminta Holly untuk berhenti dari tempat ia bekerja. Karena Gary yang tahu bahwasanya Holly yang tidak menyukai tempat dirinya bekerja sekarang. Selang 3 minggu kemudian, pulanglah Holly kembali ke kotanya. Saat dirinya sedang asik menonton film, tiba-tiba ia mendapat inspirasi untuk mendesain sepatu untuknya dan untuk sahabatnya Dennis yang akan segera menikah. Di scene selanjutnya, Daniel yang tak kehabisan akal untuk memikat sang pujahan hati, ia pun lantas mengajak Holly untuk makan malam bersama. Daniel pun mengungkapkan perasaan cintanya pada Holly. Namun lagi-lagi Holly yang tak dapat move on dari sang suami menolak ungkapan cintanya Daniel. Dan dengan berat hati Daniel pun pergi meninggalkan Holly. Plan on feeling something for you just sort of happened, so I'm sorry about that. Holly yang termenung pun lantas mendatangi sang ibu di kedai tokonya. Holly pun mencurahkan segala isi hatinya kepada sang ibu tentang dirinya yang masih belum bisa melupakan Gary. Sang ibu pun lantas mengajak Holly berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran anaknya. Ibunya pun lantas menceritakan tentang ayah Holly yang duluan dipanggil saat Holly berumur 14 tahun. Dan bagaimana dirinya yang harus bisa menghadapi situasi ditinggal oleh suami dengan 2 orang anak. Di sisi lain, sang ibu yang sebelumnya tidak menyukai cara Gary untuk membuat surat untuk Holly setelah ia meninggal, sekarang dibuat takjub. Karena Gary yang memiliki rencana yang tersusun rapi untuk menata kembali kehidupan anaknya. Di akhir pembicaraan, sang ibu berucap pada Holly untuk tetap melanjutkan hidupnya. Karena sendiri atau tidak, ia harus tetap menata masa depannya. Dan kemudian ibunya pun memberikan surat terakhir yang ditulis Gary. Singkat cerita, Holly yang sedang jalan bersama Daniel pergi ke lapangan baseball. Holly pun lantas meminta Daniel untuk membacakan surat terakhir dari Gary tersebut, karena dirinya yang tak kuasa untuk membacanya. Dan inilah isi surat terakhir Gary. Sayangku, inilah surat terakhir yang kutulis untukmu. Surat ini bukanlah untuk mengenang kembali masa lalu kita. Ada satu hal yang perlu kukatakan kepadamu. Sekarang kau dapat menjaga dirimu sendiri tanpa pertolonganku. Dan jika kau mau, berjanjilah kepadaku, kapanpun kalau kau lagi bersedih atau ragu, kau dapat melihat dirimu sendiri melalui mataku. Terima kasih telah merubah hidupku. Kau telah mencintaiku dengan sepenuh hati. Namun kau harus tahu, kalau aku adalah satu bab dalam hidupmu. Masih ada bab-bab lainnya yang harus kau lalui. Jangan takut menjalani hidupmu, dan jangan takut untuk jatuh cinta lagi. PS, aku akan selalu mencintaimu, Gary.
momen ini juga Holly menjelaskan kepada Daniel kalau sampai kapanpun ia akan tetap mencintai Gary. Daniel pun menerima permintaan sahabatnya dengan lapang dada. Singkat cerita, Holly pun hidup dengan tenang setelahnya. Ia pun melanjutkan karirnya dengan menjadi desainer yang terkenal. Ia pun memutuskan untuk hidup sendiri dan tak ingin menggantikan posisi Gary dengan pria manapun. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih? Filmnya udah menguras air mata kalian belum? Terima kasih ya buat kalian yang sudah tonton video ini. Kalau kalian ingin request film, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tetap berkomentar dengan kalimat yang bijak ya. Terima kasih. See you next time in the next video.